Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PT Wakanda ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pertama-tama izinkanlah kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Lola Kalista. Kenalkan, nama saya Muhammad Fahri Nur Rahim. Perkenalkan, nama saya Din Hida. Perkenalkan, nama saya Karsina Alia Rosari. Perkenalkan, nama saya Cindy Theodora. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yaitu pengertian harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan terdiri dari nilai persediaan barang dagangan yang sudah laku terjual. Nilai yang dicatat dalam akun ini adalah nilai persediaan menurut faktur pembeliannya. Datanya dapat diperoleh dari kartu persediaan. Selanjutnya yaitu ada fungsi harga pokok penjualan. Dalam laporan keuangan, harga pokok penjualan hanya akan terlihat dalam laporan laba rugi. Akun ini disajikan sebagai pengurang atas akun penjualan. Hasil pengurangan harga pokok penjualan dari penjualan hasil bersih diberi nama laba bruto. Laba ini menunjukkan bagian keuntungan perusahaan dari kegiatan menjual barang dagangan sebelum memperhitungkan biaya-biaya penjualan, biaya administrasi umum, dan biaya periodik lainnya. Manfaat harga pokok penjualan yaitu dapat menghitung laba rugi, kemudian sebagai alat bantu menentukan realisasi biaya produksi, kemudian sebagai penentu harga jual barang. Metode perpetual, seperti pada contoh, harga pokok penjualan terletak di debit dan persediaan terletak di kredit. Dalam jurnal ini, harga pokok penjualan di debit karena merupakan kelompok akun biaya atau beban. Pencatatannya dapat dilakukan pada setiap kali terjadi transaksi penjualan. Datanya dapat diperoleh dari kartu-kartu persediaan pada baris tanggal pembelian persediaan yang terjual. Kemudian pada saat pembelian, persediaan terletak di debit dan kas atau utang terletak di kredit. Oke, selanjutnya itu metode fisik atau metode periodik. Dalam metode periodik, harga pokok penjualan dapat diketahui setelah perusahaan melakukan perhitungan fisik persediaan barang di tempat penyimpanan fisik persediaannya. Berikut adalah tahapan metode fisik yang biasanya dilihat di pencatatan. Yang pertama, untuk memindahkan nilai pembelian barang dagangan menjadi harga pokok penjualan. Yang berarti pencatatannya dalam debit kredit itu debitnya itu adalah harga pokok penjualan dan kreditnya itu adalah pembelian. Yang kedua yang biasa diketahui dan di pencatatan yang terlihat. Yang kedua, untuk memindahkan nilai biaya angkut dan asuransi pembelian barang dagangan menjadi harga pokok penjualan. Yang berarti pencatatan debit kreditnya, debitnya harga pokok penjualan dan kreditnya biaya angkut pembelian serta ada dua akun, berarti biaya angkut pembelian serta biaya asuransi pembelian. Untuk nominalnya itu sesuai apa yang sudah transaksinya lakukan. Tahapan metode fisik yang ketiga yaitu untuk mengurangkan potongan dan retur pembelian dari unsur harga pokok penjualan. Potongan pembelian senilai 500, retur pembelian senilai potongan pembelian senilai 5 juta, retur pembelian senilai 1.500.000, harga pokok penjualan senilai 2 juta. Jurnal tersebut digunakan untuk menyambung jurnal yang ada yang pada saat terjadi retur dan potongan pembelian dibuat seperti ini. Utang senilai 2 juta, potongan pembelian senilai 500, retur pembelian senilai 1.500.000. Tahapan metode fisik yang keempat yaitu untuk mengakui nilai persediaan akhir barang dagangan yang masih ada di tempat penyimpanan dan mengurangi nilai harga pokok penjualan yang berasal dari jurnal 1 dan jurnal 2. Persediaan barang dagang senilai
2.500.000, harga pokok penjualan senilai 2.500.000. Yang kelima yaitu dalam metode fisik, barang-barang yang hilang atau rusak tidak dapat diidentifikasi melalui catatan persediaan. Barang-barang seperti ini akan diketahui pada saat perhitungan fisik barang yang ada di tempat penyimpanannya. Misalnya dari perhitungan seperti itu diketahui barang rusak bernilai 250 dan hilang senilai 300. Kerusakan dan kehilangan tersebut dapat dibebankan langsung kepada akun harga pokok penjualan dengan menggunakan jurnal sebagai berikut. Harga pokok penjualan senilai 550, kerugian persediaan hilang senilai 300, dan kerugian persediaan rusak senilai 250. Baik, saya akan melanjutkan tahap metode fisik yang keenam. Dari 5 jurnal khusus harga pokok penjualan di atas dapat dibuat buku besar yang menunjukkan harga pokok penjualan per 31 Desember 2013 sebesar 12.950 sebagai berikut. Pada tanggal 31 Desember 2000, uraiannya penyesuaian pertama sebesar 15.000 dikredit, maka saldo awal sebesar 15.000. Selanjutnya penyesuaian kedua yaitu bertambah di debit sebesar 3.000, saldo menjadi 18.000. Penyesuaian ketiga sebesar 2.000 berada di kredit, maka 18.000 dikurang 2.000 sama dengan 16.000. Selanjutnya penyesuaian keempat adalah sebesar 2.500 berada di kredit, maka saldo terakhir dikurang sebesar 2.500 menjadi 13.500. Penyesuaian terakhir adalah 550 berada di kredit, menjadi saldo akhir sebesar 12.950. Tahap selanjutnya adalah saldo tersebut yang sebesar 12.950 dalam buku besar selanjutnya dipindahkan ke dalam laporan laba rugi sebagai pengurang akun penjualan. Kita masuk ke penyelesaian. Pertama, masukkan data, yaitu daftar saldo sebelum penyesuaian yang telah dibahas sebelumnya. Pertama akun pertama adalah kas sebesar 27.812 di debit. Selanjutnya piutang dagang sebesar 43.550 berada di debit. Persediaan barang dagang 187.200 berada di debit. Asuransi dibayar di muka sebesar 5.600 berada di debit. Perlengkapan toko sebesar 4.600 berada di debit. Peralatan toko sebesar 156.500 berada di debit. Selanjutnya akumulasi depresi peralatan toko yaitu sebesar 18.900 berada di kredit. Peralatan kantor berada di debit senilai 60.000. Akumulasi depresiasi peralatan kantor senilai 20.000 berada di kredit. Utang dagang senilai 23.200 berada di kredit. Utang gaji, beban yang masih harus dibayar. Utang bank senilai 40.000 berada di kredit. Utang bunga dan modal saham senilai 50.000 berada di kredit. Selanjutnya yaitu saldo laba 1 Januari 2013 berada di kredit seharga 135.100. Dividen berada di debit 45.000. Penjualan berada di kredit 1.154.150. Retur dan potongan penjualan berada di debit 33.600. Diskon penjualan berada di debit 20.200. Pembelian berada di debit 589.900 dan retur dan selanjutnya yaitu retur dan potongan pembelian di kredit seharga 10.500. Kemudian ada diskon pembelian sebesar 9.912 terletak di kredit. Kemudian beban kirim pembelian sebesar 16.600 terletak di debit. Kemudian tidak ada beban pokok penjualan, kemudian beban gaji penjualan sebesar 119.200 terletak di debit,
Kemudian beban sewa sebesar 30.300 terletak di debit. Kemudian tidak ada beban depresiasi peralatan toko. Kemudian tidak ada beban perlengkapan toko. Kemudian beban kirim penjualan sebesar 10.100 terletak di debit. Kemudian beban listrik, air, telepon toko sebesar 13.200 terletak di debit. Kemudian beban penjualan lain-lain sebesar 4.200 terletak di debit. Sumber data dalam PT Waserba 81, daftar saldo sebelum penyelesaian metode periodik untuk penyelesaiannya dalam laporan HPP. Nah, dalam beban gaji administrasi yang tercatat dalam debit sebesar nominalnya 55.400 dalam ribuan rupiah. Beban iklan di debit sebesar 29.600 di debit dalam ribuan rupiah. Beban depresiasi peralatan kantor, beban asuransi, tidak adanya nominal yang tercatat dalam transaksi. Beban listrik, air, telepon kantor nominalnya sebesar 6.600 di debit. Beban bunga itu tidak adanya transaksi yang dilakukan yang tercatat. Jadi tidak ada, kosong. Yang terakhir, beban administrasi lainnya itu sebesar di debit 2.600. Jumlah keseluruhan total dari kas BNI sampai beban administrasi lain-lain itu sebesar 1.461.762 di debit dan kredit nominalnya balance. Selanjutnya kita akan menghitung harga pokok penjualan untuk tahun yang terakhir, yaitu 31 Desember 2013. Pertama, kita harus mengetahui saldo awal persediaan, yaitu sebesar 187.200. Kita dapat data-data tersebut adalah dari daftar saldo. Selanjutnya ditambah dengan pembelian, yaitu sebesar 583.900. Setelah itu dikurang dengan retur dan diskon pembelian. Dikurang retur pertama 10.500, dikurang lagi dengan diskon pembelian yaitu 9.812. Jadi total pembelian bersih adalah 569.488 rupiah. Laporan HPP itu dulu namanya adalah beban pokok penjualan yang diketahui, lalu diganti menjadi harga pokok penjualan sekitar tahun 2015 atau 2016. Jadi pencatatan di buku Monalisa itu dalam pencatatan beban pokok penjualan itu sama dengan harga pokok penjualan. Tidak adanya perbedaan atau pengertian, jadi hanya tentang penyebutannya. Untuk sumber data dalam laporan HPP, harga pokok penjualan yang dalam penyelesaiannya itu kami sumber datanya itu kan dari neraca saldo. Jadi bisa kami catat dalam harga pokok penjualan yang sudah kami susun. Sesuai dengan soal di buku Monalisa. Nah, untuk tadi kan sudah dijelaskan oleh Lola dalam perhitungan harga pokok penjualan untuk tahun 31 Desember 2013 dalam ribuan rupiah. Dari saldo awal persediaan ditambah pembelian dikurang retur dan potongan pembelian serta diskon pembelian. Nah, untuk pencatatan pembelian bersih itu ditambah lagi itu dari sebelumnya kan diskon pembelian dikurang. Nah, untuk pembelian bersih ini
ditambah 500 sebesar 569.488. Ditambah lagi dengan beban kirim pembelian sebesar 16.600. Jadi total untuk persediaan yang tersedia untuk dijual itu sebesar 586.88. Sampai situ belum selesai. Itu harus dikurang lagi saldo akhir persediaan barang dagang sebesar 31 Desember 2013. Nominalnya sebesar 196.238. Jadi, untuk pencatatan harga pokok penjualan dalam yang sudah terhitung dari saldo awal ditambah pembelian dikurang retur dan potongan pembelian dan diskon pembelian, habis itu dihitung lagi dari pembelian bersih ditambah beban kirim pembelian, itu sudah terdapat persediaan yang dijual dikurang saldo akhir persediaan barang dagang itu sebesar 577.50. Angka-angka ini sudah kami perhitungkan dari sumber data yang sudah kami lihat dalam penyelesaiannya. Metode perpetual. Untuk pencatatan metode perpetual, harga pokok penjualan sudah tercatat sebesar 577.050 yang tertera di buku Mona Lisa. Daftar pustakanya yaitu LM Samarin 2015, pengantar akuntansi, buku 2 metode akuntansi untuk elemen laporan keuangan. Jakarta, Raja Wali Pers 2016. Selfie Mona Lisa 2017, Praktikum Pengantar Akuntansi 1 edisi 4, Jakarta, Salemba 4. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami ucapkan terima kasih.